Saudara-saudara ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya yang termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada ajalnya. Setiap generasi, setiap periode, setiap rezim itu ada batas akhirnya. Kita adalah generasi yang hidup sebelum generasi-generasi sebelumnya. Ada orang yang berkuasa hari ini, itu pun sebelumnya sudah ada orang-orang yang berkuasa sebelumnya. Ada raja-raja, ada para penguasa yang kerajaannya begitu hebat, besar, tetapi tetap ada batas akhirnya. Di dalam ayat yang lain kita temukan di dalam surah Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Kejayaan dan kehancuran itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara manusia. Bagaikan roda, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tidak selamanya orang akan ada di atas, suatu waktu dia pun akan berada di bawah. Begitupun orang yang sekarang ada di bawah, insya Allah tidak akan selamanya akan ada di bawah, suatu saat juga akan ada di atas. Semua akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu beliau Rasulullah di dalam sebuah sabdanya yang cukup panjang, beliau mengatakan bahwa kehancuran dan kebinasaan orang-orang terdahulu itu diantaranya adalah disebabkan oleh karena mereka tidak bisa berlaku adil. Ini diantaranya. Di antara perbuatan-perbuatan yang lainnya tentu ada yang terlalu terlalu durhaka kepada Allah, banyak bermaksiat. Kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah oleh karena perbuatannya. Tidak mau tunduk dan patuh mengikuti para nabi dan para rasul pun mereka dihancur binasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau Rasulullah mengumpulkan manusia dan beliau berpidato, kata beliau Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina min qablikum, wahai manusia, sungguhnya kehancuran dan kebinasaan orang-orang terdahulu oleh karena apabila ada orang yang besar, ada orang pejabat, ada orang yang ternama melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum, maka hukum tidak segera ditegakkan. Tapi manakala ada orang kecil, rakyat jelata yang melakukan pelanggaran hukum, hukum segera ditegakkan. Inilah yang dalam bahasanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pelanggarannya sama, tetapi perlakuan hukumnya kadang-kadang berbeda. Oleh karena dia penguasa, punya jabatan, orang kuat, orang besar, dan lain sebagainya. Sehingga beliau Rasul memberikan garansi jaminan bahwa siapapun yang melanggar hukum maka dia akan berhadapan dengan hukum Allah. Walladzi nafsi biyadihi, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah yang zatku berada di dalam genggamannya, andaikan putriku Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Inilah komitmen beliau Rasulullah di dalam menegakkan hukum tidak pandang bulu, saudara-saudara sekalian.
Nah, inilah yang kita harapkan, tentunya bangsa ini jangan dihancur leburkan nantinya. Oleh karena tidak adanya perlakuan keadilan di negara ini, hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita rakyat jelata hanya mengingatkan bahwa kita tidak ingin seperti bangsa-bangsa terdahulu, orang-orang terdahulu yang dihancur binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh lantaran hukum tidak ditegakkan secara adil. Allah sudah mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an bagaimana caranya menegakkan hukum secara adil. Kita temukan di dalam surah Al-Maidah ayat 8 di mana Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan itu lillah, karena Allah. Jadi Allah sudah mengajarkan kita bahwa di dalam menegakkan keadilan ini bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Itu artinya kita menegakkan keadilan berdasarkan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang direkayasa. Menegakkan keadilan bukan karena diiming-imingi jabatan, bukan karena diiming-imingi sesuatu atau promosi dan lain sebagainya, tapi menegakkan keadilan karena Allah. Apalagi menegakkan keadilan itu bukan karena Allah, bukan karena kebenaran, tapi karena kebencian kepada suatu kaum, kebencian kepada suatu kelompok, kebencian kepada seorang. Syuhada bil qist, lanjutan ayat ini, dan bersaksilah kalian dengan persaksian yang adil. Manakala kita menjadi orang yang bersaksi dalam satu perkara, kata Allah, jadilah orang yang bersaksi dengan adil. Apa yang dimaksud dengan bersaksi dengan adil itu? Tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan pada saat itu di suatu tempat kejadian perkara, maka itulah yang akan kita ungkapkan di dalam suatu pengadilan. Bukan direkayasa, bukan kebohongan yang ditampilkan untuk menutupi kesalahan. Ini Allah mengajarkan kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah oleh karena kebencianmu terhadap satu golongan, terhadap satu kaum, terhadap seorang, lalu kamu tidak bisa berlaku adil. Ini kata Allah. Kemudian apa lagi? I'dilu, kata Allah. Allah pakai fi'il amr nih di sini, memerintahkan kita, i'dilu, berlaku adillah kamu sekalian, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi sungguhnya berlaku adil ini sangat berat, saudara-saudara sekalian, sehingga Allah gandengkan perlakuan adil ini dengan takwa Allah, dengan ketakwaan kepada Allah. Itu maknanya apa? Kita berharap tentunya kita mendapatkan perlakuan adil, tetapi keadilan ini baru bisa ditegakkan adalah dengan orang-orang yang takwa Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, mendefinisikan takwa adalah imtitharul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau petugasnya, kalau penegak keadilannya, kalau aparatnya tidak bertakwa kepada Allah, masih suka uang suap, masih mau makan uang suap, masih mau makan uang haram, jangan diharapkan kita mendapatkan keadilan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Andaikan di dalam kehidupan ini mereka yang merekayasa hukum, yang tidak mau menegakkan keadilan, lalu mereka itu bebas selamat di dunia, tapi percayalah Allah Maha mengetahui dan dipastikan mereka tidak akan luput dan tidak akan bebas di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian,
kita sebagai rakyat jelata tentu mengharapkan kepada para penguasa, para pemimpin-pemimpin kita, kepada aparat-aparat kita, ayolah kita bersama-sama membangun bangsa ini, itu dengan salah satunya menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Jangan lagi ada tipu daya, rekayasa, kebohongan dan lain sebagainya. Kita menjauhkan diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup bangsa ini bertubi-tubi mengalami musibah, bencana dan malapetaka yang kita hadapi. Wabah Covid yang tidak kunjung selesai ini, mudah-mudahan semua segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bangsa ini kelak menjadi bangsa yang kita harapkan dengan doa kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai bangsa yang adil dan makmur di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was